Setelah melalui babak penuh drama sejak digugat cerai oleh Angga Wijaya Senin 1 Agustus 2022, Dewi Persik akhirnya resmi menyandang status janda untuk ketiga kalinya. Semua itu terwujud bahkan hanya dengan 3 kali persidangan yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, setelah putusan cerai keluar, wanita yang akrab disapa DP itu justru kembali memantik kehebohan. Lantas benarkah Dewi Persik mencurigai Angga Wijaya sebagai sosok yang diduga melakukan penggelapan dan juga pemalsuan tanda tangan terkait pekerjaan? Selain terkait saling curiga antara keduanya, pasca bercerai, permasalahan harta gono gini antara DP dan Angga juga dipertanyakan. Lantas, benarkah permasalahan keuangan menjadi salah satu alasan utama di balik perceraian Angga dan DP? Resmi berpisah dan menanti akan pengikraran talak cerai. Benarkah antara DP dan Angga saling memblokir komunikasi satu sama lainnya? Dan benarkah pula hingga kini Angga pun kesulitan untuk mengambil barang-barang pribadinya yang masih tertinggal di kediaman DP? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, meski telah resmi diputuskan bercerai melalui persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 1 Agustus kemarin, namun api permasalahan di antara Dewi Persik dan Angga Wijaya nampaknya belum kunjung sirna, bahkan justru semakin panas. Setelah melontarkan pernyataan terkait ingin mencari suami yang mencuri hatinya dan bukan hartanya, wanita yang akrab disapa DP itu membongkar sebuah fakta mengejutkan. Lewat akun media sosial pribadinya, ia pun mengunggah sejumlah bukti terkait sosok bernama Budianto yang diduga menerima uang down payment mencatut namanya untuk pekerjaan senilai ratusan juta rupiah. Padahal, DP mengaku tidak memiliki tim yang bernama tersebut. Ia pun bahkan sempat menjalani sebuah pekerjaan dengan harga yang dianggapnya tidak sesuai dan tidak tahu siapa yang menandatangani surat kontraknya. Hingga akhirnya pasca putusan cerainya keluar, DP pun langsung membatalkan salah satu pekerjaan yang ia anggap janggal hingga mengembalikan uang kepada sosok bernama Budianto tersebut. Lantas benarkah sosok Budianto tersebut dicurigai oleh Dewi Persik adalah mantan suaminya Angga Wijaya? Saya tidak pernah mempercayakan atas nama Budianto untuk menerima uang DP saya karena orang ini bukan tim saya. Jadi siapakah dia? Gak ada yang berbeda, sama aja. Dari dulu punya suami juga sama aja kayak gak punya suami. Jadi ya ini akan lebih baik dan bersyukur sama Allah. Maksudnya ya dijalani aja. Aku gak berani berharap mbak, takut kecewa lagi. Aku udah nikmati aja hidup ini, apa katanya Allah aja.
Semoga dapat laki-laki yang tulus sama aku, yang benar-benar mencuri hatiku, bukan mencuri hartaku. Ya, Bang Sandi yang tahu lah. Pokoknya rahasia aku tuh Bang Sandi semua yang pegang. Aku sih tidak akan menilai ya. Kita harus percaya aja manusia itu tidak selamanya baik, tidak selamanya buruk. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Selama ini masa iya yang buruk-buruknya aja yang diterima dari aku? Masa iya sih selama ini dari baik-baiknya saja yang diterima dari Mbak Dewi buat aku? Yakin gak ada buruknya sama sekali. Tapi kan buat apa sekarang kita nge-blow up yang jelek-jeleknya? Yang sudah biarlah sudah berlalu gitu. Saya mau baik-baik aja sama beliau. Tapi kalau misalnya ada kesalahan yang akhirnya diperlihatkan ke publik, ke media sama Mbak Dewi, itu kita serahkan kepada beliaunya ya. Cuman kalau dari aku pribadi, ya aku meminta maaf kalau memang itu merasa Neng dirugikan, merasa Neng tersakiti, atau merasa Neng akhirnya aku dibilang katanya aku tukang tipu tadi bilang kan. Ya aku nggak akan bisa nyalahin dia. Cuman kalau memang demikian ya aku minta maaf. Seperti diketahui, selama menjalani rumah tangga, Angga Wijaya merupakan suami sekaligus manajer dari Dewi Persik. Dituding mencuri harta mantan istrinya. Saat ditemui kemarin, Angga pun secara tegas membantah hal tersebut. Menurutnya, selama ini dirinya hanya mengambil imbalan atas perannya sebagai manajer Dewi Persik. Dan tentu saja semua itu tidak hanya sepihak, namun dikoordinasikan dengan tim manajemen DP. Dan terkait pekerjaan baru-baru ini yang DP merasa tidak menandatangani kontrak, Angga pun menjelaskan bahwa itu merupakan kontrak yang tersisa sebelum ia bercerai dengan mantan istrinya tersebut. Kemarin itu kan ada pekerjaan yang memang masih nyangkut di aku, 2 pekerjaan itu. Nah, pekerjaan yang pertama itu kan aku sengaja tanda tanganin yang pertama untuk mempercepat, karena komunikasi aku udah nggak bagus sama Neng. Nomor aku udah di-blok udah lama. Nah, diperuntukkan hanya untuk mempercepat prosesnya aja, karena aku bertemu sama klien itu tidak lama dan dia harus kembali keluar kota. Pada saat itu seperti itu, tidak ada niat lain. Oh, berarti karena pekerjaan ya Mas? Hanya pekerjaan saja. Kalau memang Neng merasa dirugikan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan aku yang satu itu. Aku jujur terus terang tidak ada niat untuk merugikan. Tapi kalau misalnya Neng merasa dirugikan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya dari dalam hatiku. Dan kalau memang ada yang harus diselesaikan, pasti aku selesaikan. Gitu, dibicarakan aja baik-baik. Pekerjaan itu memang masih dalam proses. Aku waktu itu menggugat ya, mengajukan gugatan. Nah, komunikasi aku sudah terputus sama dia, tapi sama tim kan aku masih komunikasi. Jadi semua pekerjaan aku pasti lempar ke tim diskusinya. Nyanyi di sini sekian, mau nggak? Mau, baru aku jual. Kalau mencuri itu saya tidak memberikan haknya. Ya, misalnya gini, Mbak Dewi misalnya 150 juta, saya naikin 170 juta, berarti 20 juta punya aku. Kan 150-nya aku berikan. Kalau aku tidak berikan, berarti aku mencuri haknya. Kan ini nggak, aku ambil yang fee-nya aku saja. Kalau misalnya beliaunya tidak berkenan dengan fee tersebut, ya aku kembalikan, dan itu memang sudah dikembalikan. Aku kan tidak mau ada masalah sebenarnya. Kalau memang Mbak Dewinya tidak berkenan, ya aku akan gimana caranya supaya aku perbaiki kesalahan tersebut. Menurut beliau kan itu kesalahan besar. Ya aku terima. Memang pada saat itu aku melakukan seperti itu hanya supaya aku mendapatkan untung, karena tadinya untuk pegangan aku selama di Jakarta. Karena kan aku udah nggak bekerja sama beliau lagi. Saya tidak mempertahankan, saya nggak mungkin menggugat. Kan saya sudah mengikuti apa yang dimau. Kan saya dari awal berkomitmen saya sebagai istri. Saya manut-manut suamiku aja. Suamiku mau bilang A ya ayo, bilang B ya ayo. Mau kayak gimana lagi sayanya? Mau jadi kayak boneka juga ayo. Kan selama ini udah kayak boneka, kan saya udah ngikut apa aja yang dimau. Jadi mau kurang apa lagi? Saya keluar rumah tidak pernah tanpa izin suami. Saya ke mall aja saya selalu sama suami saya. Mau makan, saya sudah masak, saya sudah bersih-bersih rumah, saya sudah menjalani kewajiban sebagai istri, bahkan saya menjalani kewajiban sebagai suami. Saya bisa kerja sehari 4 tempat, 5 tempat. Habis itu saya tidur, saya kan punya tenaga, Mas. Saya manusia. Selain terkait saling curiga antara keduanya, pasca bercerai, permasalahan harta gonogini antara DP dan Angga juga dipertanyakan. Lantas benarkah permasalahan keuangan menjadi salah satu alasan utama di balik perceraian Angga dan DP? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like,
subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 2 kali sehari, Senin sampai Sabtu jam 12 siang dan jam 6 sore. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Tidak dipungkiri, pernyataan demi pernyataan yang dilontarkan oleh Dewi Persik setelah resmi bercerai dengan Angga Wijaya memang membuat publik diselimuti kehebohan. Seolah selama ini ia menahan diri, barulah kini ia pun membongkar hal mengejutkan yang diduga ditujukan pada Angga Wijaya. Di sisi lain, terkait tidak adanya harta gonogini yang tidak ada dalam gugatan Angga Wijaya, Dewi Persik pun kembali mengeluarkan jawaban yang menuai pro dan kontra. Menurut DP, sudah sepatutnya Angga tidak mempermasalahkan hal tersebut karena memang sebelum menikah dengan dirinya, mantan suaminya itu tidak memiliki apa-apa. Justru sejak menikah dengan dirinya lah Angga memiliki pundi-pundi kekayaan. Lantas benarkah di antara Dewi Persik dan Angga Wijaya sama-sama tidak akan mempermasalahkan hal tersebut? Ya mungkin tahu diri karena memang ketika dengan saya kan dia nggak punya apa-apa. Tapi dengan saya kan dia makin kaya. Barang-barang yang di sana semua kan punya dia. Punya dia. Aku hanya menikmati, ikut menikmati fasilitasnya. Tapi aku tidak ingin memilikinya. Contoh mobil mewah, rumah mewah, ataupun mungkin fasilitas barang-barang mewah. Yang kalau misalnya ada yang pernah diberikan sama aku dulu ya aku bawa. Tapi kalau misalnya beliaunya minta jangan dibawa yang ini ya nggak apa-apa, aku nggak bawa. Kalaupun ada barang pemberian ya aku anggap itu sebagai kenangan. Kalau misalnya ada barang-barang yang harus dikembalikan nggak apa-apa aku kembalikan. Aku mah dari nol boleh, dari mana-mana juga oke. Di balik panasnya hubungan yang terjadi antara Dewi Persik dan Angga Wijaya pasca bercerai, memang begitu banyak spekulasi terkait penyebab rumah tangga yang telah mereka bangun selama hampir 5 tahun harus kandas di tengah jalan. Salah satu yang paling ramai disorot adalah terkait permasalahan finansial. Seperti diketahui, selama menikah dengan DP, meski merupakan seorang manajer, Angga pun dituding warganet hanya mendompleng kesuksesan mantan istrinya. Dan kini, heboh masalah dugaan penipuan dan juga pemalsuan tanda tangan. Semakin menguatkan dugaan terkait hal tersebut. Lantas benarkah Dewi Persik dan Angga Wijaya kerap kali bertengkar soal permasalahan uang saat masih berumah tangga? Ataukah ada permasalahan lain yang menyebabkan Angga akhirnya menggugat cerai DP? Kalau aku rasa sih bukan. Karena kan dari aku pihak penggugat ya. Kalau dari aku sih bukan itu masalahnya. Aku tekankan sekali lagi. Gitu. Jadi apa? Ada deh. Kalau marah sih pernah. Itu manusiawi. Cuman kalau marah yang hebat sampai kayak kemarin ini kayaknya nggak pernah. Aku selalu berusaha untuk gimana caranya kita baik-baik aja deh. Ya udahlah, nggak usah diperpanjang. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kali ini kayaknya aku udah marah sama dia gitu pada saat itu, makanya akhirnya tidak bisa diperbaiki sampai sekarang. Kalau karena ekonomi aku nggak akan mungkin dong bojo-bojoku semuanya emang orang kaya semua. Enggak Mbak, Dewi Persik nggak ada cerita Dewi Persik matre. Jadi saya buka sedikit ya, itu kan saya saksi banget mereka ribut, yang benar-benar ributnya sampai parah sekali karena ada di situ saya. Itu ributnya itu karena kecemburuan AA sama Dewi. AA mengira Dewi ada apa-apa dengan seseorang. Padahal AA bisa lihat sekarang Dewi dengan seseorang itu pun sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi. Jadi sebenarnya AA salah. Ada lah yang AA cemburuin, ada orangnya berkelas lah, bukan orang entertain, orang berkelas lah, orang berpangkat gitu kan. AA cemburu sama orang itu gitu kan, tapi salah. Karena memang Dewi nggak ada apa-apa. Tadinya ketika digugat cerai, di awal-awal kan sempat murung. Di awal saja. Awal kesini-sini udah happy karena kenapa happy? Karena cepet banget dilihatin bahwa oh ternyata tidak baik ya. Ini handphone semua dari kode, dari apapun semua ini suamiku.
Angga semua yang tahu. Aku juga gaptek dalam arti, ya aku sih gaptek juga maksudnya. Yang bikin pin, bikin Instagram, bikin ini semuanya dia. Apa kalau mau aku macam-macam ya tinggal dicek nomor pin bank juga semuanya dia. Terus aku mau ngapain pagi siang malam 24 jam sama dia. Syuting kalau nggak pagi-pagi ambiar malamnya ngejuri sampai pagi. Terus aku waktunya main aja aku nggak ada. Resmi berpisah dan menanti akan pengikraran talak cerai. Benarkah antara DP dan Angga saling memblokir komunikasi satu sama lainnya? Dan benarkah pula hingga kini pun Angga kesulitan untuk mengambil barang-barang pribadinya yang masih tertinggal di kediaman DP? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tidak semulus perjalanan karirnya di dunia entertain. Kisah asmara Dewi Persik memang sejauh ini selalu kandas di tengah jalan. Resmi bercerai dengan Angga Wijaya, kini ia pun telah 3 kali menyandang status janda. Di sisi lain, Angga Wijaya sendiri mempunyai keinginan untuk tetap menjalani hubungan baik dengan DP, meskipun telah tidak lagi berstatus sebagai suami dan istri. Setelah melalui begitu banyak lika-liku, hingga akhirnya Senin 1 Agustus lalu dinyatakan resmi bercerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nyatanya, perseteruan antara Dewi Persik dan Angga Wijaya masih terus bergulir. Lantas benarkah jika antara Dewi Persik dan Angga Wijaya sudah saling memblokir komunikasi satu sama lainnya? Benarkah hal tersebut membuat sejumlah barang milik Angga hingga kini masih tertinggal di rumah Dewi Persik? Lawyer pendamping dari aku sebagai penggugat bahwa putusannya sudah diterima, dikabulkan sama ketua majelis, jadi tinggal tunggu ikrar aja, ikrar talaknya nanti yang akan kita hadiri. Nggak tahu kapan, nanti belum dikabarin soalnya. Majelis Hakim telah memutuskan dan mengabulkan semua permohonan dan memberikan izin kepada Angga Wijaya untuk mengikrarkan talak terhadap Dewi. Kalau bertemu kayaknya enggak ya, karena susah gitu akses aku ketemu Mbak Dewi itu susah sekali. Aku juga mau mengambil barang-barangku di rumah tuh kayaknya tidak diizinkan. Dari kemarin pihak kita itu sudah minta alamatnya dia untuk mengirimkan barang-barang dia, tapi dia tidak pernah memberikan alamatnya gitu loh. Terus kan dari kemarin itu kita udah pilihin baju-bajunya segala macamnya, tapi dia sendiri nggak pernah kasih alamatnya. Kita susah mau kirim kemana. Sepatu aja. Ada komunikasi terakhir nggak Mi dengan Mas Angga, Mi? Sampai saat ini nggak ada sama sekali. Sejak diketahui mengalami keributan besar yang berujung gugatan cerai Angga Wijaya ke Pengadilan Agama, hubungan dirinya dan Dewi Persik tidaklah dalam kondisi baik-baik saja. Bahkan, Angga pun telah cukup lama meninggalkan rumah DP, bahkan sebelum persidangan dimulai. Setelah gagal menemui titik terang dalam sidang mediasi, keduanya pun semakin yakin untuk mengakhiri pernikahan yang hampir 5 tahun dibangun tersebut. Hal itu pun seolah semakin terbukti saat Angga dan DP saling bertemu di pernikahan keponakan mereka Lebi di Jember. Saat pertama kali naik ke atas panggung, Angga pun langsung memberikan ucapan selamat untuk pengantin baru dengan penuh keharuan. Di momen ini pula, Angga pun juga terlihat menyapa ibunda DP, bahkan mencium tangannya. Meskipun di dekatnya ada DP yang sedang duduk dan juga sibuk memainkan handphonenya, Angga pun terlihat hanya meliriknya saja. Keduanya pun tidak saling bertegur sapa atau bahkan bertukar salam.
Saya mencoba untuk tegar, Mas. Kalau perempuan itu kalau udah terlalu luka dalamnya itu nggak bisa nangis malah. Dua-duanya sudah sama-sama terluka. Jadi aku nggak mau membuka luka itu terlalu lebar lagi. Ya kita baik-baiklah. Kalaupun memang sudah harus sampai di sini, bisa menjadi saudara. Gak ada keluarga yang mau berpisah ya Mas. Semua tuh maunya baik-baik aja gitu. Menurut saya 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk ukuran rumah tangga. Menurut saya itu lama, banyak banget sukacita yang kita jalani dan harus berakhir sekarang. Ya sedih, jujur terus terang kalau dalam hati saya sedih Mas, nggak mungkin nggak sedih. Cuman di balik kesedihan itu saya harap ini adalah yang terbaik, karena justru saya lebih ke introspeksi diri. Banyak sekali kekurangan saya, banyak sekali yang harus saya perbaiki dari pribadi saya. Saya tidak mau mengkoreksi Neng ya, saya hanya mau mengkoreksi diri saya sendiri. Katakanlah saya tidak baik gitu. Jadi semoga kedepannya saya menjadi orang yang lebih baik, bisa lebih bertanggung jawab, bisa mendapatkan pengganti Neng juga. Mungkin kita berdoa yang lebih baik, Neng juga begitu. Semoga mendapatkan pengganti saya jauh yang lebih baik dari saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.